Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di Bisik, Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, Ya. di hari ini nih Mama ya, Ya. kita kedatangan seorang wanita pejuang tangguh yang TOP BGTPSN SKLD ECH seperti biasa kalau di Bisik Maya. Slogan itu tuh harus ada. Fighter nih Iya. kali ini. Dan beliau ini adalah penyelamat ibu-ibu hamil. Dimana kan angka kematian ibu melahirkan itu masih tinggi. Oke. Ya, tadi kita ngobrol bersama beliau itu kematian tuh 300 sekian ribu ya. Nah, itu masih tinggi kan dari tahun 2019. Nah, beliau ini langsung ya kayaknya kita serius banget sih. Matanya langsung set. Nah ini ada Bidan Eka. Halo Bidan Ya, Eka. halo Bidan Eka. Bidan muda loh beliau ini. Ya, masih muda ya. Bidan Eka Halo. apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Baik, boleh biasa. lebih mendekat ke Oke. mikrofon? Iya. Masih single? Udah menikah. Oh, iya. Ternyata ya. Jadi bukan OMK lagi ya maksudnya kalau. Bukan. Iya. Meski masih muda tapi bukan OMK lagi. Iya. Nggak nampak ya? Tidak kelihatan. Kelihatan apa? muda. Kelihatan muda, kelihatan Masih muda. 24. Oke. Wih, usianya dikasih tahu loh. Masih 24 loh. Beda tipis. Beda tipis. Angkain balikin. Ya, enggak. Aku 23. Iya. Percaya aja. Oke, Oke. Krisan, kita mau ngobrol apa nih hari ini? Yang pasti sih kita bakal ngobrolan seputar ini ya, namanya tugas bidan. Sebenarnya kan orang-orang mungkin sobat Komsos di sana tahu, bidan mah tugasnya juga sama kan kayak dokter obgyn gitu, ngebantuin ibu-ibu melahirkan gitu. Padahal setahu saya tugas bidan bukan hanya itu aja ya. Ya betul. Banyak banget kan tugas bidan itu. Banyak banget. Banyak tuh kan, sampai Banyak bukan hanya banyak tapi banyak banget. Banyak banget. Sebenarnya tugas bidan itu apa sih? Apa aja gitu loh. Apa ajanya. Banyak banget ya Kak. Jadi Salah limanya deh. salah limanya ya. Jadi tugasnya bidan tuh intinya adalah kami itu memberikan pelayanan kesehatan, tapi pelayanan kesehatannya itu harus berkesinambungan gitu. Seperti Jadi sasaran kami dari wanita, misalkan perempuan mau merencanakan kehamilan, kemudian memberikan pelayanan kesehatan atau asuhan kebidanan ke ibu-ibu hamil. Nanti setelah hamil pasti ada masa nifas. Terus setelah masa nifas nanti dari hamil melahirkan, nifas. Setelah nifas nanti ketemu lagi di KB. Kemudian setelah di KB nanti mungkin senior bertambahnya usia, masuk ke praminopos, menopos, terus abis itu pelayanan kesehatan ke bayi baru lahir, kemudian ke anak balita, ke anak prasekolah, remaja, banyak banget kan. Bukan cuma nungguin brojol ternyata. Iya, ternyata. Banyak banget, Ternyata aku itu sampai bingung ngapain lagi ya, saking Itu banyak. rangkaian itu panjang itu rangkaiannya. Ya, panjang banget. Jadi kalau di apa sih digambarin tuh kayak yang Digambarin boleh, minta boleh, kertas kalau ada gitu. Jadi circle aja gitu, muter ya gitu. Kembali lagi ke gitu, situ. kembali ke situ. Oh, ternyata kalau misalnya untuk anak pun itu juga salah satu tugas bidan juga ya. Tugas Jadi bidan bukan juga. hanya pas bayi baru lahir kemudian imunisasi dan lain sebagainya, bukan hanya sampai situ, tapi tadi Bidan Eka juga bilang bahwa pra remaja ya. Iya, para remaja. Pra remaja juga sampai di Para remaja juga sebenarnya sasaran kami juga sih Sex sebenarnya. education buat remaja itu sex education. Oke. Tuh. Tugasnya banyak. Kewenangannya apa aja Kewenangan. yang boleh dilakukan oleh bidan? Kan bidan sama dokter obgyn pasti ada bedanya iya, kan betul, ya. betul. Kalau bidan itu komputasi kewenangan bidan itu semakin kesini tuh semakin semakin kayak dipersempit gitu. Jadi kita itu sekarang hanya job desk, Job desknya hanya untuk persalinan normal, kemudian pemeriksaan nifas normal, seperti itu aja sih. Itu aja. Kenapa dipersempit? Maksudnya memang dari undang-undangnya. Dari undang-undangnya, Oh. dari Permenkesnya begitu. Itu Jadi, dari awal atau baru-baru ini?
Itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah itu tahun 2000-an lah. 2019 atau 2020 ya? Apa karena jumlah bidan 2023. berkurang, jadi jumlah tugasnya juga dikurangi, tugas kerjanya, atau karena pemerintah atau misalnya ada bagian ada orang-orang lain yang ngurusin hal-hal yang mengurusi hal-hal yang dilakukan oleh bidan. Misalnya kayak untuk ibu, kesehatan ibu, bayi dan balita gitu kan ada posyandu gitu. Apakah itu karena ada take over dari posyandu lalu bidan dipersempit tugasnya atau gimana? Enggak sih Kak, semua udah langsung ke Permenkesnya, undang-undangnya mau itu dari bidan desa, dari yang kerja di BPM, di rumah sakit, itu ya sama, kewenangannya sama karena kan udah ada aturan dari pemerintahnya begitu. Ini Nah kan, itu jadi kayak apa ya? Jadi jadi dari segi bidannya juga agak gimana gitu. Kalau kita jadi kerjanya jadi makin terbatas gitu. Oke. Mau ngerjain yang hal ini, takut bukan kewenangan Iya, kita. benar. Mau jadi nanti bukan bagian kita nih, nanti disalahin atau Gitu. apa gitu. Tapi mungkin pemerintah punya kebijakan sendiri juga mungkin ya. Jadi kalau misalkan ya itu, jadi ujung-ujungnya nanti kalau misalnya ada sesuatu yang patologis atau nggak normal ya harus kita tetap rujuk ke dokter obgyn. Iya sih. Gitu. Jadi berarti bidan itu hanya untuk kelahiran normal. Kalian normal Jadi kalau untuk sesar dan lain sebagainya dirujuk ke obgyn. obgyn. Nah kalau misalnya nih awalnya saya sebagai ibu hamil, amin ya Tuhan Yesus. Oh iya. Langsung gitu ya. Iya. Ya diaminin ya Kak. Diaminin dong gitu. Nah kemudian saya pertama konsultasinya sama dokter nih. Oke. Konsultasi sampai 9 bulan sampai melahirkan, bukan melahirkan sih, maksudnya sampai hampir melahirkan, konsultasi sama dokter. Tapi akhirnya saya memilih melahirkannya sama bidan. Apa itu diperbolehkan? Boleh aja. Itu kan hak pasien mau siapa? Bener, hak pasien kan? Hak pasien itu mau kemana. Oh gitu. Tetapi kalau misalnya gini, bidan maksudnya tetap kalau misalnya kita ada kewenangan walaupun kita terbatas nih sekarang nih, terus kayak misalkan saya kerja di rumah sakit gitu kan, nah rumah sakit kan juga punya aturan-aturan sendiri. Kalau misalkan kayak bidan-bidan yang praktek praktek mandiri atau bidan-bidan desa gitu kan, yang harus begitu ada masalah yang nggak normal, terus kemudian harus rujuk nih ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Kalau di rumah sakit apalagi yang udah maju gitu, kayak di kota-kota yang udah berkembang, nah kita sistemnya mungkin kayak collab gitu ya ke dokter obgyn. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak normal atau patologis, mungkin bisa langsung lapor ke dokter, dokternya kasih advice apa, terus nanti kita tinggal kerjain. Sesuatu yang nggak normal itu contohnya apa? Misalnya? Contohnya kalau misalnya tadi nih periksa hamil ke bidan, terus ternyata seiring berjalannya waktu, misalkan tensinya tiba-tiba tinggi, misalkan kan takutnya ada preeklamsi tuh, pernah dengar nggak? Oh iya, Preeklamsi. Iya. Itu kan, itu juga harus rujuk ke dokter. Terus misalkan kayak kasus-kasus anemia, plasenta previa yang plasentanya nutupin jalan lahir, terus akhirnya nggak bisa lahir normal kan, harus lewat sesar kan, nah itu juga harus rujuk ke dokter kayak gitu. Banyak banget sih. Aku 3 kali hamil ya. 3 kalinya aku periksa ke dokter selama 9 bulan. Tapi melahirkan sama bidan. Oh ternyata sama bidan juga Bu. 3-tiganya sama bidan. Why? Karena aku ngelihat bidan kayaknya lebih sabar ya nungguin kepala anakku keluar gitu loh. Terus kita itu yang tahan ya Bu, sabar ya Bu, kuat ya Bu ya, sebentar lagi ya Bu ya, nanti saya kesini lagi ya, Ibu atur nafas seperti ini, Ibu banyak minum. Itu tuh dikasih tahu yang gitu-gitu gitu kan. Terus kan tanteku tuh 2 bidan di Jakarta. Jadi dia kurang lebih sedikit banyak aku udah tahu lah kalau sama bidan tuh gitu ya. Bidan tuh begitu ya, sabar. Ya kita dituntut dan kita memang udah kodratnya kita harus jadi perempuan yang sabar menghadapi perempuan lain yang sedang proses gitu. Jadi kayaknya ini kali ya, kalau misalnya ibu-ibu mah kayaknya lebih merasakan bahwa ini kan perempuan juga, tapi kan banyak juga belum dokter tentu. obgyn. Kalau semua pasiennya anteng lodeng, gini gara-gara lu
gitu kan. Kayak di film-film ya. Ya kan Itu bener loh. Itu bener. Itu tuh tugas bidan ada yang nanti. ada yang gitu. Ibu jangan teriak-teriak ya Bu, kayak tempat tidur di sebelah aku dulu kan Iya, iya. jerit-jerit gitu kan. Ibu jangan teriak-teriak, nanti ibu habis tenaganya. Itu tugas bidan ngomong. Kalau gue kayaknya pengen ngelemparin tisu apa gitu, botol ke tempat tidur sebelah. Berisik kan, itu mengganggu ketenangan kita yang lagi deg-degan juga gitu. Benar-benar. Oh gitu. Ah. Yang pernah dialamin selama ini yang paling ekstrim apa? Selama menghadapi ibu-ibu melahirkan. Kayak tadi kan ya teriak-teriak lah dan lain sebagainya lah gitu. Yang paling ekstrim, Apalagi ibu pertama kali melahirkan gitu. Ibu muda lah. yang paling ekstrim apa ya Kak? Kalau paling ekstrimnya mereka kalau misalnya lagi proses melahirkan, paling ya kayak narik suaminya kayak, nah suaminya nih jadi sasaran nih. Oke, calon suami. Kalau Om Stef sama Om Darna mah udah tahu. Dia was-was. Iya, Dea. Ini pelajaran buat Dea nih. Iya, yang jadi suami itu harus Iya, siap, benar. siap dicakar, siap dimarahin, siap dikeruas-keruas. Mentalnya juga perlu loh Iya, suami. benar. Ada yang pingsan gak suaminya? Ada laki-laki yang Ada yang nggak mau masuk. nggak mau masuk karena takut darah. Nah itu tuh harus diedukasi dari awal tuh sebenarnya. Oh, itu ada edukasinya juga harusnya ya. Maksudnya bukan edukasi dalam Iya, arti yang maksudnya gimana dikasih ya, Kak? pengertian. Maksudnya disiapin lah, disiapin mental. Ya maksudnya dikasih gambaran gitu kan. Jadi ya kalau ketemu kayak gitu, aduh, waktu ketemu misalkan nih, aduh suster, aku ini nih takut darah nih, suamiku gimana ya? Nah, deketin si suaminya, kasih pengertian juga kan, Pak. Biar gimana pun juga, ibu juga perlu pendampingan bapak nih. Nggak bisa sendirian. Kalau misalnya ternyata ada apa-apa, misalkan harus ada sesuatu yang harus ditandatangani untuk minta persetujuan. Bapaknya keburu pingsan Pak. Bapaknya- Gimana Pak? Gimana itu? Makanya disiapin juga sih bapaknya. Berarti suami siaga siap antar jaga bener, itu iya, betul. bukan hanya Secara siap fisik. iya, tapi mental juga Dan ya kan? pola pikir mental nggak siap, pola pikir nggak siap. Iya. Itu yang harus dipersiapkan. Tapi banyak juga loh ya persiapan-persiapan wanita-wanita yang sedang hamil, terutama ibu-ibu muda zaman sekarang gitu kan. Karena tadi juga ngobrol sama bidan Eka juga bahwa kematian ibu melahirkan itu masih Cukup tinggi. masih cukup tinggi dari 2019 ya tadi ya. 2023 Kak. Oh 2023. Sepanjang tahun ini aja. 2023. Itu 300 Sekitar 308 ya apa Ribu. kalau nggak salah. banyak ya. Banyak. Itu berarti kan seluruh Indonesia. Soal Indonesia. Nggak heran kan kemarin Romo Mardi bilang tingkat kelahiran tuh rendah sekarang dibanding 380 per 100.000 kelahiran kematian. 380 per 100.000. Per 100.000. Masih jadi PR-nya masih cukup banyak. Jadi PR-nya apa aja nih? Sedih. Iya sih sebagai bidan pasti iya ya. Beban ya. Iya beban hidup. beban hidup aja udah berat ya. Jadi apa aja biasanya nih PR yang sekarang untuk menekan angka kematian ibu melahirkan? Pertama mungkin dari penyuluhan kesehatan dulu kali ya Kak. Penyuluhan kesehatan harus rajin-rajin nih kontrol periksa hamil gitu. Makanya agak gimana juga gitu. Soalnya kita udah tinggal di kota yang cukup Besar. gitu kan. Kenapa kok masih banyak banget nih PR-nya? sebetulnya kasusnya mungkin banyak ya alasan ya. Antara lain mungkin usia si ibu hamil ini usia berapa? Iya. Apakah dia hamil dengan kondisi tertentu sehingga dia tidak mau datang ke tenaga kesehatan? Dalam tanda kutip ada yang menutupi kehamilannya. Nah, ya itu juga bisa. Atau wanita yang masih mencari jenis kelamin anak tertentu sampai kondisinya juga banyak loh, maksudnya yang dia masih terus-terusan pengen hamil karena pengen kelamin anaknya ini, misalnya gitu. Sampai kondisi fisiknya sendiri sebetulnya sudah tidak mampu, tidak memadai, tapi masih memaksakan untuk hamil sampai ya misalnya dari kondisi keluarga juga, kondisi perekonomian. Karena temanku ada yang itu mah bukan masalah kematian bayi ya. Jadi udah nggak mampu secara ekonomi, tapi dia juga tidak berkonsultasi ke tenaga kesehatan untuk misalnya pemasangan KB. Jadi dia betul. melahirkan terus, hamil terus. Betul. Syukur-syukur kalau anaknya memang lahir dengan selamat. Nah, anak itu lahir dengan selamat dan dia kasih ke orang
tolong urus anak saya nggak sanggup, saya nggak punya uang. Kalau anaknya bisa lahir selamat, kalau yang anaknya ternyata meninggal di dalam kandungan sebelum dilahirkan karena dia kurang secara gizi atau secara ekonomi juga dia tidak mampu mencukupi gizi untuk dirinya sendiri, itu banyak loh. Maksudnya aku pernah ketemu keluarga seperti itu, soalnya ada yang begitu gitu. Mungkin juga ada teman begitu. Mungkin juga ini ya kayak fasilitas kesehatannya masih cukup jauh gitu dari tempat tinggalnya. Mungkin kalau dia pelosok-pelosok, terus dia akses untuk ke rumah sakit, gitu. Kemana tuh yang jalannya rusak, terus ada ibu yang melahirkan di tengah jalan, yang rusak. Ya, jadinya. Berarti kan itu kita ngobrolnya daerah, ya kan? Kalau di kota besar. Nah, cuman kalau misalnya di kota besar kan edukasi terhadap kepada ibu-ibu hamil harusnya udah lebih maju. Iya dong, lebih terjangkau gitu ya, namanya kota besar. Apalagi gitu. Sekarang udah apa-apa dikit-dikit googling, internet gitu kan. Iya sih. Gitu. Biasanya usia tadi kematian bayi itu si ibu yang melahirkan tuh usia berapa? Beragam atau ada usia tertentu yang memang biasanya ibu usia segini nih yang disarankan untuk udah misalnya jangan hamil deh gitu. Pokoknya 35 itu udah angka ini deh Kak. Oh, aku masih 23 kan ya. Baru mau kan 23 juga baru mau kan. 23. Mohon maaf ya Kak. Limitnya sih 35 Kak. Oh, limitnya 35. Aku melahirkan anak terakhir tuh 39 dengan problem dan keluhannya. Itu dengan problem dan keluhannya. Banyak ya yang kecolongan di usia 40 juga ada, dan itu memang betul-betul dia harus kontrol jaga banget ke dokter bolak-balik gitu. Nah, misalnya nih ada yang baru hamil tuh di usia tadi ya, kan tadi limitnya 35. Nah, kalau misalnya ada yang melahirkan, ada yang hamil lebih dari 35 tahun, apa yang harus benar-benar dia perhatikan agar ibunya sehat, bayinya juga tetap sehat dan melahirkan dengan selamat? Yang pasti tetap harus kontrol pemeriksaannya harus rutin. Terus abis itu kalau misalnya memang periksanya ke bidan, itu kita fasilitasi untuk berapa kali dalam rentang selama kehamilan itu kita harus konsultasi juga ke dokter. Jadi supaya dokter juga ada kontrol nih dari si kehamilannya, mungkin lewat USG dan sebagainya. Berarti 2 ya, bidan iya, dokter iya. Itu kalau misalnya ke bidan ya, karena kalau kita bidan itu kita tetap harus diawasi lah gitu, diawasi oleh dokter OB-GYN. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada apa-apa dengan si pasien ini, dokter udah tahu kayak gitu. Kalau misalnya ibunya kekeh nggak mau, saya periksanya cukup ke bidan aja? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kan jadi gini, aku juga kan melahirkan 3 kali sama bidan, ya. Terus bidannya bilang, baik ibu, bila mana terjadi sesuatu, bidan tuh wajib nanya gitu. Bila mana terjadi sesuatu, mau dirujuk ke dokter siapa? Apakah ada dokter tertentu yang memang sudah biasa konsul gitu. Oke. Walaupun ya pada ujungnya nggak ada apa-apa ya sampai beres sama bidan gitu. Betul. Dijahit pun misalnya kalau ada kelebihan akomodasi yang kelebihan gitu kan, udahnya harus dijahit, bidan bisa jahit, nggak harus nunggu dokter. Tapi tergantung Kak, dari robekan jalan lahirnya itu sendiri itu ada grade-grade-nya. Jadi grade-nya itu ada. Grade apa nih? Ntar dulu. Level sakit dan bentuk rusaknya. Nah itu udah dijelasin sama Kak Maya. Seperti langsung melotot gue. Gue langsung kesuat-suat deh gitu. Kalau robekannya masih di permukaan kulit-kulitnya ya bisa sama bidan. Tapi kalau misalnya itu udah sampai yang otot-otot dalam, apalagi sampai yang menuju ke arah, mohon maaf ya, ke arah anus, nah itu kan harus kita rujuk ke dokter. Itu berarti panjang robekannya. Itu karena anaknya besar biasanya segitu, atau karena si otot perineum tuh otot yang ada di antara si vagina sama di anus tuh ya udah robek, kaku, kurang gerak, kurang senam hamil. Jadi harus senam hamil. Oke. Nah, seberapa penting senam hamil itu? Kalau zaman dulu mah kan ya, zaman ibu kita gitu. Iya, nggak ada senam hamil. Tapi ada pekerjaan rumah tangga. Ngepel. Iya, nah. Ngepel, nyapu dan lain sebagainya. Lebih dituntut banyak gerak. Berenang. Kalau lu nggak sempet senam hamil, minimal berenang, jalan pagi. Jadi si otot-otot
kaki dan sekitarnya itu tuh lentur. Saya sudah mempersiapkan jalan setiap sore. Hamilnya mah belum sih Jalan dari gitu. Ciberem ke Keuskupan. Oh, luar biasa ya. Kalau di rumah sakit suka ada senam hamil dan itu menyenangkan. Beres senam hamil kita dikasih bubur kacang. Ih, kok masih ingat sih kamu ya? 3, tolong 3. Gak ganti-ganti bubur kacang terus. Sampai selama ini masih jadi favorit sih itu. Oh gitu. Dan entah somehow kenapa enak loh bubur kacang hijau di rumah. Apa karena kita bersantai bersama teman-teman sesama ibu hamil Sambil Suasananya rumpi beda gitu ya. ya. Oke, seberapa penting senam hamil dan biasanya ngapain aja? Ini penting banget. Praktekin kenapa? tolong. Waduh, Ada yang silakan Kevin. Dek, 1 jam ini. praktekin, Dek. Prakteknya 1 jam. Enggak Kevin. Perutnya kan lumayan ya. Mewakili ibu hamil. Diajarin ngatur nafas yang udah jelas. Oke. Benar. Jadi di senam hamil itu sebenarnya untuk mempersiapkan ibu hamil supaya persalinannya dapat berjalan dengan lancar. Dari Dengan- usia kehamilan berapa? Sebenarnya kalau senam hamil, kalau dari pelatihan yang terbaru itu udah dari awal hamil udah bisa senam hamil, tapi kebanyakan sih kita menganjurkannya itu di sekitar usia 28 minggu. Kenapa dia 28 minggu? Karena di usia segitu tuh ibu hamil udah jauh lebih bisa beradaptasi. Ayo 28 minggu berapa bulan? Berapa bulan? Berapa coba 28 berapa bulan? Kenapa sih nggak dibilangin itu? Misalnya 3 bulan, 4 bulan, 4 Iya. bulan. Oh iya, 7 bulan. Tahu lagi salah ngitung. Nggak, kenapa gitu nggak dibilangin? Misalnya dari kehamilan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan harus per minggu gitu? Karena kan dalam 1 bulan nggak selalu ada 30 hari. Iya, tapi kan maksudnya ya udahlah dibulatin aja sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak harus ngitung. Jadi semakin banyak berinteraksi dengan sesama ibu hamil, kamu jadi tahu bahwa yang punya problem keluhan kayak lu tuh nggak cuma lu. Jadi bukan cuma lu gitu. yang punya kesakitan paling sedunia tuh bukan cuma lu gitu, ada ibu lain gitu. Jadi harus ngobrol sama orang yang ngalamin yang sama gitu kan. Oke. Nah. Berarti dari usia tadi 28 minggu Mm-mm. disarankannya. Gitu. Biasanya seminggu sekali. Seminggu tuh 2 kali. Kak. Oh, seminggu 2 kali. Tapi kalau mau tiap hari juga boleh. Dulu Oh, aku serius? tuh Boleh Selasa Jumat Selasa Kamis dulu. Selasa aku. Kamis ya. Nggak Senin Kamis ya kayak puasa gitu ya. Muti. Tapi ya Itu kalau misalnya sejam. durasinya sekitar ya kurang lebih sekitar 1 jam. Di ending itu kan suka ada ya rebahan santai, ya lebih santai gitu, relax, pejamkan mata, terus nanti teh bidannya tuh yang ngajar kan bidannya matiin lampu, gue mah tidur. Kayak meditasi gitu. Enggak. Beda-beda Enggak. kan? Oh, beda ya? Nah, relaxnya Beda. udahnya kan udah capek gerak-gerak, terus kan kita santai, terus gue ngorok. Udah ketiduran loh. Serius. Terus dibangunin, bu bubur kacangnya udah siap. Dasar. Kalau senam hamil itu kita lebih ke latihan fisik, tapi fokusnya tuh ke otot-otot panggul kayak gitu. Pinggang ke Jadi bawah. buat persiapan nanti waktu buat bersalin, buat ngeden dan sebagainya itu. Kalau Oke. terakhir tuh di mix sama gerakan yoga. Bisa. Pernah aku ada. Di mix sama Tergantung gerakan instrukturnya. yoga. Tergantung instrukturnya. Oke. Gitu. Banyak nggak sekarang ibu-ibu muda yang ikut senam hamil? Atau misalnya masih yang udahlah nggak penting? Padahal penting, padahal penting loh. Jawabannya Seriusan. gitu. Iya, karena gini loh, apa rumah sakit itu tuh udah mulai bermunculan yang baru kan. Jadi kayak ada persaingan kayak gitu juga ya. Oh, jadi Saya di rasa tempat ya. kita, tempatnya Bidan Eka bekerja, agak berkurang jumlahnya. Kayak naik naik turun turun, naik iya, turun iya, kayak iya. roller coaster gitu Kak. Enggak, tapi maksudnya gini loh, kesadaran ibu-ibu muda untuk mengikuti senam hamil sekarang dimanapun gitu ya, maksudnya yang Bidan Eka tahu gitu, mereka lebih aware atau enggak deh, ya udah nggak perlu kok senam hamil gitu. Kalau yang anak pertama itu masih excited Kak, tapi Oh, kalau anak udah pertama. yang anak kedua, anak ketiga, itu tuh udah kayak yang capek kan, capek udah ngurusin anak, apalagi ya anak pertamanya mungkin masih kecil usianya nih. Itu tuh udah yang nggak bisa lagi buat ikut Iya. senam hamil. Karena penting gitu. banget mau hamil ke-1, hamil kedua, walaupun gitu. di hamil kedua lu udah banyak bergerak dengan kegiatan rumah, tapi sebetulnya tetap penting. Kenapa? Karena gerakan di rumah belum tentu mengolah otot-otot panggul itu. Penting deh sebetulnya. Benar. Karena diatur cara nafas. Karena saat proses melahirkan normal ada momen di mana kita nggak boleh ngeden, harus nahan. Dan kita harus ngatur nafas kita di situ. Nah, itu diajarinnya pas senam hamil. Jadi lu nggak bisa belajar lewat YouTube yang kayak gitu. Oke. Gitu. Seriusan? Harus didampingi suami.
Nggak bisa Kak kalau didampingi bisa? suami. Kan semua ibu-ibu pada pakai baju-baju yang mereka pakai. Nggak, Berarti nggak kayak di film-film ya? Amerika mungkin masih. Di Indonesia di ya. beberapa tempat ada, tapi kan kebanyakan ya suaminya masih di jam kerja, jam segitu Cuti. gitu. Saya cari uang ya buat Ya, saya cari biaya uang buat lahiran. bayar kamu nanti Terus persalinan. ini juga sih Kak, kalau kita kan dari berbagai macam agama ya. Kalau misalnya Iya. agama tetangga itu kan membuka Oh iya, Hawa. benar-benar. Dibuka memang kerudungnya dibuka. gitu. Jadi kalau bapak-bapaknya masuk tuh agak Ya, ya, agak gimana gitu. Oke. Jadi memang khusus ibu-ibu aja. Ibu-ibu aja. Nah kalau bidan Eka sendiri menangani apa aja nih? Sekarang lagi tugasnya di rawat jalan nih Kak. Dari periksa hamil, terus abis itu KB, vaksinasi, instruktur senam hamil, terus ada konsultasi laktasi Oh jadi juga. sebagai instruktur juga? Itu di rolling. Ah. Maksudnya semua bidan harus bisa di bagian ini gitu. Apa ada spesialisasinya khusus bahwa dia nanti khusus spesialisasinya ngurus apa gitu? Kalau di ruanganku semuanya tuh sebenarnya bisa Kak, tapi untuk yang senam hamil yang muda-muda. muda-muda. Senior duduk. Pinggang tolong ya, cangkeng dijaga. Oke, saya masih muda. Ya kalau yang senior maksudnya. Yang senior bukan tua, Iya, senior. Yang senior. Gitu. Oke, terus apa Apa, lagi? Konsultasi laktasi, ya udah itu. Oke, Tahu nggak konsultasi laktasi? itu kan ASI. Apa sih? Kan nanya. Kayak nyinyir gitu sih. Kenapa sih? Udah nggak usah kalian mah nggak bestie kan udah. Pundong. Terus apa lagi? Nggak, tadi aku pengen nanya nih, masa nifas kan tadi sempat disinggung. Masa nifas nih apa? Masa nifas. Bukan masa nafas ya. Sampai Masa melahirkan. nifas ya. Masa nifas itu adalah masa 42 hari setelah melahirkan. 40 hari. Jadi rahimnya tuh kontraksi supaya dia tuh kembali ke bentuk dan ukurannya semula nih, seperti sebelum hamil gitu. Karena kalau perempuan abis melahirkan itu si rahimnya itu jadi segede semangka tau nggak? Sedangkan aslinya itu kan kecil banget. Segenggaman telapak tangan kita. Segede gini nih Chan. Aslinya tuh segede gini, kalau nggak lagi hamil tuh segede gini nih. Oke. Nah ini tangan kamu telapaknya segede gini. Nah punya lu juga segede gitu dalamnya. Punya Om Steph juga segede gitu. Om Steph nggak punya. jadi abis melahirkan itu bengkak, si rahim itu bengkak katanya ya. Membesar. Membengkak gitu kan, besar. Jadi itu tuh harus Jadi membengkak tergantung isi dari si Bayinya. bayi itu beratnya berapa. Betul. Terus dengan senam nifas itu dilatih untuk ototnya diaktifkan lagi, mengecil. Selama 42 hari itu. Iya, betul. Kalau udah itu? Ya selesai masa nifasnya. Oh. Biasanya ibu-ibu muda ini kan nggak tahu nih cara mengurus bayi ini seperti apa. Itu diajarin juga sama bidan. Itu diajarin Kak, pasti. Jadi kita akan memastikan bahwa ibu tuh pulang dengan membawa ilmu. Nggak hanya membawa bayinya aja ya. Gitu ya. Gitu. Jadi ya kita akan kasih edukasi sebelum biasanya? pulang. Biasanya edukasi yang kita kasih itu dari edukasi memandikan bayi, merawat bayinya di rumah, jemur bayi. Terus nanti jangan lupa diingetin kapan dia harus kontrol lagi nih ke dokter, karena kalau bayi pulang itu dalam 2 minggu pertama itu masih ada resiko dia itu tuh bisa kayak kuning gitu. Nah itu yang harus diwaspadai. Kuning. Oh, kontrolnya ke dokter. Kontrol ke dokter. Dokter anak ya Dokter maksud. anak. Oh iya benar. Kontrolnya ke dokter anak gitu. Iya. Nah biasanya memandikan bayi itu ada cara khusus ya? Sebenarnya nggak ada cara khusus sih, cuman mungkin lebih ke ini ya, edukasi. Pegang bayinya itu tuh kayak gimana sih? Kayak Ibu-ibu gitu. biasanya yang baru pertama kali kayak gitu ya, ada takut nggak mau gitu. Ada banyak, Oh banyak. banyak Jadi orang banget. tuanya yang bantu mandiin. Jadi orang tuanya, Oh mamahnya, neneknya si bayi neneknya si bayi yang justru atau bantu. babysitter biasanya. Oh, nah ibu ini diedukasi bahwa harus ibu yang bisa, ibu juga harus bisa maksudnya gitu ya?
Harus bisa ya, karena kan anaknya ya. Kan kalau misalnya udah kebiasaan sama misalnya Cara megangnya juga diajarin. Iya. nah kalau misalnya takut-takut itu pendekatannya gimana nih? Nggak mau karena kan kayaknya misalnya masih aduh ringkih banget gitu. Kalau yang nggak mau banget itu tuh jarang sih Kak Ibu. Soalnya begitu anaknya lahir aja harus disusuin. Kalau misalnya dia nggak bisa pegang bayinya, gimana mau mandiin bayinya? Gitu. Justru bapaknya yang lebih banyak kan itu takut pegang bayinya. Oh justru bapaknya. Justru bapaknya. Waduh Om, pertama gitu nggak Om? Justru bapaknya. Oh enggak tuh. Keren. Keren kan? Om Darna? Saya yang mandiin. Oh, Om Darna yang mandiin. Keren. Ini bapak-bapak di sini mah Keren, memang keren, TOP BGT PSN SKLD ECH. Apa coba? TOP BGT PSN SK L L DECH. DECH. DCH D Oh, Dech. Dech. Oh, berarti justru bapak-bapaknya yang takut. Bapak-bapaknya takut Kak biasanya. Apa biasanya penyebabnya? Ya bilangnya sih bayinya masih kecil. Ya iya namanya juga Terus bahaya gitu. tuh. Terus takut kecengklak gitu kan. Karena masih belum ini nih tulangnya masih belum apa sih? Itu bayi itu segede gini loh lahir, 40 cm. Gini. Terus Gitu. jarinya tuh yang kecil-kecil. Berarti yang diedukasi bukan hanya ibu tapi bapak. Tapi bapaknya juga. Dan edukasi ke orang ke suami itu bukan pas bayinya lahir justru sasarannya itu waktu masih hamil nih. Jadi yang diedukasi jangan cuma ibunya tapi suami juga, dari nanti jadi pendamping persalinan, kemudian nanti mendampingi ibu menyusui. Kan kebersihan ASI bukan cuma ibunya aja ya, tapi ayahnya juga berperan. Biasanya kalau misalnya ibu sedang menyusui, bapak-bapak ngapain? Mendampinginya, mensupport. Atau Bisa supportnya bisa dari komunikasi atau mungkin supportnya dari pijat oksitosin nih. Apa tuh pijat apa tuh? Oksitosin ya, pijat masas di bagian punggung kita untuk mengaktifkan si hormon-hormon oksitosin biar hormon oksitosin dan hormon prolaktin supaya produksi ASINya jadi bagus. Gitu. Oh, itu diajarkan juga. Diajarin juga. Jadi ada pertemuan keberapa gitu suami-suaminya yang diundang? Para bapak ini yang diundang untuk ke acara senam hamil atau memang di momen yang berbeda dengan senam hamil, bukan di acara senam hamilnya? Waktu di senam hamil ada kelas juga Kak. Oh. Terus nanti waktu habis melahirkan ada kelas juga, tapi di hari-hari tertentu. Tapi di luar kalau misalkan ibunya udah misalkan keburu pulang di hari apa, kita kasih kelas jadi nggak bisa ikut, ya pendekatannya kita datang ke kamar. Biasanya kalau dirawat inap seperti itu. Jadi kita ke kamar, edukasi langsung. Oh, dirawat di ruang inapnya Di ya. ruang rawat inapnya. Oke, berarti jadi kalau misalnya ibu lagi menyusui atau sebelum menyusui nih yang pijat itu? Sambil. Fleksibel aja sih Kak. Oh, fleksibel aja fleksibel. kalau itu ya. Nggak Kadang-kadang kan ketentuan. ada yang nanya, entar dulu. Kemarin diajarinya saat lagi nyusuin atau pas sebelum nyusuin nih? Pas lagi netain terus Ah, ibunya tuh bayinya keseglong. Jadi ngomongin perasian ini. Kan itu bagian. Oh iya. Iya kan? Itu kan Iya, bagian benar, dari laktasi. Iya, benar. Iya, bagian dari edukasi juga dong. Ini bapak-bapak muda ini harus tahu juga dong. Kalau Iya. bapak-bapak senior seperti Om Zef dan Om Darna mah udah biasa. Dan kan pemirsa basic bukan cuma bapak ibu muda ya. Misalnya Iya. ada yang wanita baru melahirkan terus tinggal dengan orang tua karena suaminya bekerja di luar kota. Nah, si orang tua yang iya, mendampingi kan benar, juga harus betul, paham nih si betul. ibu muda ini harus dibantu apa gitu. Ya. Karena ada juga beberapa yang suaminya itu merasa bahwa saya kan kerjanya di luar kota, jadi udahlah mama aja lah tugasnya mama. Nah itu loh. Kalau kata dokter ya adalah ya. Ada salah satu dokter kalau misalnya waktu itu temanku check up sama mertuanya. Suaminya mana? Suami saya lagi di luar kota karena kan dia di tambang, tambang minyak di tengah laut dong. Bikinnya berdua kok. Datangnya sama mertua. Iya. Ya, kan? Ada yang kayak gitu. Jadi itu bisa jangan dijadikan alas. Tapi memang susah juga dong kalau misalnya kayak gitu untuk mendampingi setiap saat. Iya, Bisa benar, pulangnya benar sih, seminggu benar sekali gitu kan ya. Tapi mungkin bisa tetap support lewat telepon atau video call. Betul. Kayak gitu. Betul. Kontrol itu sebulan sekali sebetulnya. Hmm. Jadi kalau misalnya yang di luar kota dan masih memungkinkan untuk pulang di tanggal kontrol sih
Iya, seneng iya, banget betul. ya yang jadi ibu hamilnya. Cuman yang susah yang memang misalnya suaminya di Jayapura pulangnya 3 bulan sekali itu. Ongkosnya ya. Kalau Iya. dibayarin kantor mah nggak Iya, apa-apa ya. tapi sedikit banyak juga mempengaruhi psikis si ibu ya. Banget. Kalau Gitu. misalnya jauh dari Aha. suaminya, pasti. Ya ibu hamil nggak boleh stres. Tapi kan ada yang baby blues gitu ya. Iya, ada. Pernah Kayak gimana kalau baby blues? Iya, pernah menangani juga. Baby blues, aku sih belum pernah dapet sih ya Kak. Kalau misalnya pasien baby blues, kalau baby blues itu biasanya nanti nih pas di rumah kan, kalau dirawat inap itu kan paling sekitar 2 atau 3 hari nih. Kalau 2 sampai 3 hari itu tuh masih yang adaptasinya tuh ya masih bisa dalam batas normal gitu. Tapi kalau yang dikatakan baby blues itu udah sampai bisa berhari-hari, bahkan sampai 1-2 minggu setelah proses melahirkan. Jadi ketahuannya itu tuh nggak serta-merta ada di kita gitu. Nggak ketahuan sama pihak ini dari tenaga kitanya kesehatan gitu. nggak ketahuan. Tapi biasanya kalau yang kayak gitu konsul nggak? Kenapa Kak? Biasanya konsul nggak? Akhirnya misalnya ketahuan saya nggak mau megang bayi saya gitu. Ada yang datang nggak? Enggak. Oh, nggak ada. Enggak. Itu tahu-taunya yaitu waktu dirawat inap. Kalau kita itu kan kalau dirawat inap kan ada shift pagi, siang, malam, terus ada jam-jam tertentu kita harus datang ke pasien, kita periksa gimana kondisinya, tensinya segala macam, terus gimana kontraksinya, terus perdarahannya keluar sebanyak apa itu kan terkontrol. Nah, ketika kita datang ke kamar pasien untuk periksa itu ya ada aja sih pasien yang kayak nggak mau lihat bayinya, nggak mau pegang bayinya, nggak mau nyusuin bayinya. Ada ya? Itu ada, tapi nggak banyak. Oh. Kita mungkin hanya ada 1-2 pasien. Karena ada gitu. temanku dia sampai cukup lama baby blues gitu ya. Dia tuh sampai depresi. Itu benar-benar depresi gitu, dia sampai ke psikiater. Baby blues kalau nggak ini ya sampai depresi. Gitu, benar-benar nggak mau. Tapi akhirnya maksudnya setelah berobat ya dia dekat, dan sekarang dekat sih sama anaknya gitu loh. Itu ya itu juga butuh perhatian khusus juga ya. Tapi dia itu special case ya sebenarnya ya kalau misalnya si baby blues ini. Oke. Imunisasi, sepenting apa imunisasi? Karena nggak semua orang loh, meskipun udah di 2023 ini imunisasi, anaknya mau diimunisasi. Banyak kan? Banyak kan nggak mau. Banyak, itu bikin sedih dan bikin jengkel kalau bisa dikatakan ya. Karena kan penting banget lah vaksinasi itu kan memberikan daya tahan tubuh ya terhadap virus tertentu gitu. Jadi ya sangat penting vaksinasi. Apalagi misalnya yang sampai ada yang gratis ke posyandu gitu. Iya, ya kan? Dan sampai sekarang tuh banyak yang enggak penting buat apa gitu. Kan ada gosip-gosip mengenai isi vaksin betul. itu mengandung apa dan apa, sampai orang nggak mau nanti anak aku begini, nanti anak aku begitu gitu. Mungkin jadi, juga ada doktrin agama tertentu, ada isme tertentu dari tapi di tempatku ya, maksudnya di komplekku tinggal itu posyandunya ini banget loh, aktif. Kadarnya bagus berarti. Kadarnya ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya setiap kapan itu bagi ibu-ibu yang mempunyai anak usia balita, usia sekian sampai sekian, silahkan karena ada vaksinasi kayak gitu. Oke, berarti apa saja nih yang harus yang awarenessnya ibu hamil dan setelah melahirkan? Ibu hamil berarti lebih kayak ke apa ya Kak? Kalau misalnya ibu hamil kayak yang harus dipersiapkan makanan, olahraga atau apa gitu? Dijawab sama Kak. Kardio. Kalau ibu hamil tadi udah disebut, kalau ibu hamil perlu nutrisi juga perlu. Terus susu abis itu seberapa penting? Ada yang bilang nggak penting minum susu. Ada yang nggak doyan juga sih Kak. Sebenarnya kalau susu sih sebenarnya nggak harus susu ibu hamil gitu tuh nggak harus. Susu biasa juga boleh kan? Nggak boleh nyebut merek. Ya pokoknya yang enak di mulutnya gitu kan. Dia bisa nelennya, karena temanku ada yang hamil sampai 8 bulan dia di tempat tidur. Oh my god, itu kenapa Kak? Flek, pendarahan, muntah terusan muntah. Jadi udah beres. Udah masuk bulan ke-9, maksudnya udah 4 minggu lagi. 4 minggu lagi mau melahirkan baru dia bisa makan. Oke. Sedih banget loh. Maksudnya dia bilang gue kapok nggak mau hamil lagi. Tapi anaknya udah 2. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Biasanya kayak gitu kalau anak pertama trauma nih, tapi nanti jadi 2, ketiga. Oke. Pantangan ada untuk ibu hamil?
Pantangan enggak ada sih, Nggak Kak. ada ya? Kalau enggak ada sih pantangan. Asal jangan lari-lari gitu Pantangannya ya. adalah nggak ada pantangan. enggak ada pantangan. Pantangan Nggak. adalah Makanlah yang lu suka. Ya, Iya. yang disukai. yang penting happy, harus bahagia, Happy. ya nggak boleh stres. Jaga kondisi, istirahat cukup, senam hamil, harus happy, harus enjoy Nggak kehamilannya. Sebaiknya nggak wall climbing sih. Ya. Bungee jumping juga jangan ya. Pokoknya yang ekstrem jangan lah. Nah, setelah melahirkan apa yang harus diperhatikan untuk bayinya? Imunisasi, kontrol pertama jangan lupa. Terus abis itu kalau bayinya ada kuning, diare, panas, biru, nah itu datang segera ke dokter. Gitu. Jangan di-ignore ya. Jangan nggak apa-apa ini mah ya. Jangan menunda-nunda. Jangan Kalau menunda. misalnya ada kuning itu pokoknya harus aware sih ke situ. Oke, kalau misalnya kan bidannya tutup UGD 24 jam, UGD 24 jam, betul. bisa dibawa langsung ke UGD 24 Betul. jam. Untuk bapak-bapaknya, apa yang harus dipersiapkan? Uang. Biaya bapak-bapak kerja keras sebagai kuda untuk biaya persalinan. Soalnya gini Kak, selain untuk membiayai biaya persalinan yang tinggi, itu bapak-bapak harus siap vaksinasi. Vaksinasi itu lumayan ya harganya. Iya, vaksinasi tuh Bener. dengerin nabung aja dari sekarang. Herman Jose persiapkan uang dari sekarang. Ya, tapi aku nabung loh, beneran loh. Karena sudah mempersiapkan ya, syukur-syukur bisa normal. Kalau nggak normal harus sesar. Nah, itu loh, Kak, Sesar maksudnya. seharga motor NMAX tahu. Paling murah. Dia nggak pasang iklan di bisa nggak beda Neka langsung apa dia bersihkan bapak-bapak uang. Oke, Iya, benar. baiklah. Benar. Tapi enggak menutup. Iya bener kan Iya. ya Kak, bener ya. Soalnya apa-apa sekarang kan mahal. Iya. Kepala haji aja bayar loh. Iya. Apalagi kalau mau Iya. sakit. Terus kalau misalnya ibunya belum lagi kalau misalnya stres, terus akhirnya produksi ASI menjadi terhambat, terus akhirnya beli susu formula sekaleng berapa? tahu nggak berapa sekarang? 300.000 Kak. Satu dan habisnya paling cuma seminggu 2 minggu lah. 5 hari udah habis. Oke, bapak-bapak persiapkan uang. Enggak, itu mah tadi bercanda ya, Ya, Kak ya. enggak, itu kan salah satunya. Mental juga harus dipersiapkan. Mental yang penting sih. Karena banyak yang ingin punya ingin hamil tapi nggak siap punya anaknya tuh banyak. Banyak. Oke. Betul. Dan juga jadilah bapak siaga. Suami siaga. Suami siaga, betul. Suami siaga, bapak siaga juga ya. Iya lah. Bidan Eka ada yang ingin disampaikan nggak nih kepada Sobat Komso sebelum kita pamit? Apa ya? Untuk siapa nih Kak? Untuk semua. Untuk yang calon ibu, Iya. calon bapak. Oke. Untuk calon ibu nih yang akan melahirkan anak pertama atau sedang mempersiapkan proses kehamilan menuju ke persalinan nanti, jangan lupa jaga kesehatannya. Terus yang belum vaksin TT, vaksin sorry ya Kak, boleh ya Kak? Mohon. Vaksin TT itu perlu. Terus abis itu minum obat-obatan secara teratur, obat Vaksin vitamin. tetanus ya, itu tetanus. Nah, itu. Terus rajin kontrol juga ke bidan atau ke dokter obgyn. Terus abis itu enjoy menikmati kehamilan. Karena kehamilan itu sesuatu anugerah dari Tuhan yang nggak bisa dimiliki oleh setiap. Betul. Dan Betul. ibu hamil tuh disayang loh diangkot. Iya Boleh duduk paling depan. Kalau Diprioritasin ya. nyebrang diseberangin. Kalau ada motor kita mau nyebrang sudah motor ngaco dimarahin sama orang-orang. Ya. Oke. Udah. Itu. Untuk suaminya, jadi suami yang hebat yang memberikan support untuk istrinya. Herman selama dengerin. hamil. Herman lagi disebut. Udah deh. Oke, Bidan Eka terima kasih sudah mau hadir di Bisik. Kita sudah ngobrol-ngobrol seru, bincang asik sekali ya. Oke. 3 wanita rupi di sini. Nanti off air kita ngobrol lagi ya. Iya. Oh Oke, ya, kita boleh, terusin boleh, lagi. boleh. Oke, kalau gitu Sobat Komsos, terima kasih sudah menyaksikan episode Bisik kali ini. Semoga bermanfaat ya episode kali ini buat semuanya, terutama juga buat calon bapak, calon ibu juga. Kalau gitu saya Kristen Marani Dan saya Regina Maya. Bidan Eka. pamit, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.